Baik, sekarang saya mau dengar dari Ketua Gerakan Satu Putaran. Sekali Bang. Politik. Sekali. Oh, sekali putaran. Karena kalau satu itu ada unsur Aniesnya Bang. Iya, sekali iya. putaran. Dari Ketua Gerakan Sekali Putaran yang berhasil dengan sangat baik itu Bang. Lengkapnya gitu Bang. Sukses ya? Sukses lah Bang. Ya, pertama tercapai, yang kedua angkanya 58%. Iya. Pertanyaannya apa Bang? Ya walaupun tadi kacau kata dia, anunya begitu kan. Iya itu kan versinya dari Bang Roy Suryo. Kalau menurut saya sih belum tentu. Pertama begini, kalau kita bicara, lo iya, belum tentu dalam konteks apa yang disampaikan oleh Roy Suryo. Saya ini kan sebetulnya kan sedang santun dengan Roy Suryo kan. Bahwa saya tidak langsung menegasikan apa yang dia sampaikan toh. Kita tidak boleh langsung menegasikan apa yang dia sampaikan begitu. Kalau saya nggak bisa selalu berani menjudge pernyataan orang itu seperti Bang Rocky gitu. Sepanjang pengetahuan saya, buat beliau itu kan suatu indikasi ada yang disembunyikan. Kalau buat saya itu semacam ya kesantunan orang timur saja gitu loh. Jadi ya kayak kulonuwun saja. Jadi as far as I'm concerned itu biasa gitu loh. Bukan, kan kita mau lihat bukan sekedar verbatimnya, tetapi body language-nya itu soalnya. Kalau ada ada soal, tapi kalau gini. Abang kan punya satu penafsiran, padahal orang itu belum tentu seperti itu berpikirnya. Yang Anda dengar itu kalimat, saya melihat tubuh sekaligus melihat kalimatnya. Iya, Abang pun melihat bahasa tubuh orang. Itu kan tafsir Abang, belum tentu seperti itu kan situasi dan kondisinya. Sama sepanjang pengetahuan saya artinya ragu-ragu. Belum tentu artinya ragu-ragu juga. Iya, saya sedang menyampaikan bahwa sebetulnya interpretasinya Bang Rocky itu belum tentu seperti itu kan. Jadi itu saja sebetulnya. Nah jadi kembali kepada apa yang tadi sudah disampaikan. Jadi yang namanya hitung manual dengan hitung elektronik ini adalah amanah undang-undang. Ya betul ya Bang ya? Amanah undang-undang. Jadi dilaksanakan itu bukan karena keinginan KPU, tapi keinginan para pembuat undang-undang yang notabene di dalamnya adalah partai politik, ya. Nah, soal kenapa partai politik membuat aturan ada manual, ada elektronik, sebetulnya harus dihadirkan kepada anggota DPR yang membuat undang-undang tersebut. Alam pikiran Anda apa sih sebetulnya bikin seperti itu? Nah, sepengetahuan saya gitu ya. Coba kira-kira saya menyembunyikan sesuatu enggak di sepengetahuan saya, ya. Sepengetahuan saya, yang namanya hitungan elektronik itu dimaksudkan satu untuk apa? Memberikan informasi kepada publik. Sehingga publik bisa ngikutin tuh, ya, hitungan. Rakyat ini kan yang memberikan suara, karena itu mereka kan pengen tahu, suara saya ini udah berapa nih, udah kemana, siapa yang menang dan seterusnya. Sama aja dengan quick count. Quick count itu betul-betul disukai oleh masyarakat karena dia memberikan informasi dengan cepat mengenai bagaimana hasil pilihan dia itu, kemudian apakah kemudian calonnya menang atau tidak, begitu. Setiap kali quick count itu pasti iklan televisi akan meningkat karena penontonnya banyak banget gitu. Jadi ada publik atau masyarakat yang coba dipenuhi dari data tersebut. Yang kedua dari pengalaman saya sebetulnya memang bisa jadi alat kontrol untuk melihat penghitungan yang terjadi di lapangan. Karena kalau kita nunggu hitungan manual kan pertama masih lama. Yang kedua kan kalau kita cari-cari sendiri, itu prosesnya lama dan panjang tuh kalau kita mau cari sendiri formulir C1. Terbantu Bang, cuma jangan sampai alat sebentar, saya selesaiin dulu Om Roy. Om Roy. Saya selesaiin dulu Om Roy. Oke Om Roy ya, saya selesaikan dulu Om Roy. Oke, jadi alat bantu. Nah saya sendiri pernah ngalamin waktu saya bikin quick count misalnya di pilkada begitu. Saya mau ngecek apakah kemudian laporan dari relawan saya itu angkanya benar atau tidak. Saya lihat kepada laporan elektronik ini Bang. Gitu. Nah yang kedua, saya juga pernah di pilkada tuh, selisih suaranya tuh tipis. Kalau nggak salah satu pilkada yang tipis banget itu di Kalimantan Selatan. Nah kita mau ngecek berapa angka-angkanya itu dengan menggunakan data elektronik ini. Dan menurut saya sangat membantu. Nah mungkin problemnya kali ini, sistem Sirekap ini beda dengan sistem yang lama. Dulu namanya apa? Situng ya kalau nggak salah ya. Pemilu sebelumnya Situng, tapi Sirekap ini dipakai juga di pilkada. Di kemarin dipakai ya, di pilkada kemarin Sirekap. Intinya begini, saya apapun namanya,
Yang dulu itu seingat saya cuman foto saja dari formulir C1-nya. Kayak kita foto KTP gitu. Nah, nggak ada pembacaan oleh aplikasi lagi yang kemudian bisa membuat terjadinya perubahan-perubahan angka itu gitu. Saya juga nggak paham juga tuh gimana ceritanya mata manusia dengan mata elektronik. Kok ternyata mata elektronik bisa rabun dekat atau rabun jauh. Kira-kira begitulah. Jadi kalau pengalaman saya kan Bang Haikal, jadi kita itu kalau foto formulir C1 itu kadang-kadang kita juga nggak dapat foto yang jelas. Karena kualitas foto yang di-upload itu bervariasi. Anggaplah misalnya piksel kameranya itu kan di HP itu beda-beda tergantung mereknya, tergantung harganya gitu. Jadi kadang-kadang kita juga ini angkanya berapa ini 3 atau 8 misalnya gitu. Jadi saya ngalamin, tapi tidak ada pro kontra yang ditimbulkan oleh situasi seperti sekarang ini Bang Karni. Yang ditimbulkan akibat adanya pembacaan terhadap foto formulir C1 itu, Mas Jiwo. Itu yang menurut saya jadi problem. Nah, hemat saya pada hari ini, masalah-masalah seperti itu adalah masalah teknis yang disebabkan oleh keterbatasan teknologi atau kecanggihan teknologi. Soal apakah kemudian ada teknologi yang lebih canggih ini Mas Roy ya, yang harusnya dipakai oleh KPU, menurut saya itu soal yang lain gitu. Tetapi bahwasanya kemudian ada kekurangan dari teknologi yang dipakai sekarang, ya buat saya itu adalah masalah manajemen organisasi dan masalah manajemen teknis di lapangan. Sama kalau kita misalnya mengerjakan satu proyek pembangunan, ada kekurangan pada soal kekuatan semen, atau misalnya kesalahan spesifikasi dari bangunan tersebut, begitu. Jadi bukan sesuatu bagian dari desain kecurangan gitu. Nah, jangan sampai kemudian masalah-masalah teknis yang disebabkan oleh kekurangan teknologi ini ya dianggap sebagai kecurangan gitu loh Bang. Tolong dibedakan gitu ya. Kelemahan teknologi dengan kecurangan itu tolong dibedakan. Menurut saya kita juga harus punya pikiran dan membuka kemungkinan itu. Nah, soal kemudian ini nanti akan dievaluasi, saya kira kembali kepada proses yang terjadi selama ini dalam manajemen pemerintahan. Sekarang DPR ini, KPU kan begini, KPU ini adalah lembaga yang independen. Dalam pengertian, dia bukan lagi seperti zaman Orde Baru dulu, di mana KPU itu adalah di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri itu kepada Presiden. Sekarang ini kan KPU langsungnya kemana? Langsung ke DPR kan? Kalau ada masalah-masalah langsung lapor ke DPR kan? Begitu. Jadi pertanggungjawaban dari KPU sekarang ini akan diberikan kepada DPR, ya. Apakah nanti kinerjanya dianggap bagus atau tidak itu wilayah DPR untuk menilai. Dan yang namanya pekerjaan DPR itu, pekerjaan KPU dan evaluasinya itu akan dilakukan nanti setelah pekerjaannya dilaksanakan. Nah, mungkin nanti yang dianggap bagus berpeluang untuk terpilih kembali sebagai anggota KPU. Yang dianggap tidak bagus tidak akan didukung lagi oleh partai politik yang ada di DPR. Karena notabene Pak Karni, anggota KPU ini kan sesungguhnya adalah jagoan-jagoan dari partai politik yang ada di DPR ya. Betul ya Mas Roy ya? Termasuk juga berbagai macam komisi-komisi yang lain itu kan sesungguhnya ada jago-jago. Saya sudah bukan anggota parpol lagi Bang. Jadi iya, tapi Abang kan punya pengalaman. Ya, Abang punya pengalaman. Bagaimana sebetulnya berbagai macam komisi yang ada di DPR itu, yang dilahirkan oleh DPR itu, yang menjadi institusi di negara kita itu adalah produk dari DPR dan DPR itu bukan hanya bicara kompetensi, tetapi juga bicara kedekatan, trust, afiliasi dan seterusnya. Nah, poin berikutnya lagi adalah begini, soal hitungan elektronik ini sebetulnya bukan pertama kali dalam Pilpres kita. Setiap kali Pilpres itu ada hitungan elektronik, kecuali mungkin tahun 2004 ya, Mas Roy ya, yang 2004 udah ada? Sudah ada. Sudah ada ya? 2004 waktu itu saya sempat ramai itu dengan Bu Kusnul, waktu itu Bu Kusnul Mariah masih di KPU. Iya. Itu saya usul waktu itu ada perhitungan yang langsung, bahkan saya usul waktu itu ada Hartungnas, Hari Perhitungan Nasional, 20 tahun yang lalu loh itu. Nah yang menarik adalah setiap kali pemilu, pasti yang namanya hitungan elektronik ini disoal. Tapi yang menarik juga tiap kali pemilu hitungan elektronik ini tetap ada gitu loh. Sementara ya ketika ini dipersoalkan saya jadi bingung juga ini. Sebetulnya teman-teman yang membuat desain undang-undang mengenai pemilu ini, kenapa kemudian membuat adanya hitungan manual, ada hitungan elektronik, tapi tiap kali diadakan pemilu yang mempersoalkan hitungan elektronik itu adalah mereka sendiri gitu loh.
Mereka yang membuat, mereka yang melahirkan, mereka juga yang mempersoalkan. Coba ya, saya intervensi kecil ya. Karena seolah-olah Kodari mau menerangkan ini soal teknis mata-mata itu problemnya. Poinnya, kenapa ada jurisdik, ada kecurigaan terhadap soal ini? Menurut Anda? Ya karena kalah, Bang. Bukan. Orang-orang yang kalah ini mencari dalih supaya dia mengatakan dia mau nggak kalah. Ya yang kedua, dia mau membangun bargain position. Walaupun dia sudah kalah, dia masih punya posisi tawar gitu loh. Entah misalnya nanti untuk masuk ke kabinet atau hal yang lain. Itu jawaban yang pasti hadir. Setiap orang kalah pasti bikin soal tuh. Tetapi kenapa psikologi kecurigaan itu melekat terus di benak publik? Bahkan bagi mereka yang nggak bermain politik. Kalau sepengetahuan saya ya, yang namanya naluri kecurigaan atau tudingan-tudingan itu selalu berlaku dalam setiap pemilu dan tiap ada yang kalah gitu. Dan itu sudah dinyatakan misalnya oleh Pak Mahfud MD sendiri. Kalau nggak salah dia acara LC. Setiap kali pemilu, setiap ada yang kalah pasti menyalahkan KPU. Jadi sebetulnya ini adalah pola yang berulang. Gitu loh. Itu berulang, tetapi apa yang spesifik dalam pemilu hari ini? Sehingga anak 11 tahun kelas berapa? Saya habis ketemu anak 11 tahun. Dan dia baca itu, dia bilang, ya memang curang tuh. Kenapa curang? Ya itu yang sudah dibicarakan tuh MK segala macam. Jadi sebetulnya kecurangan itu melekat jadi paradigma. Bahkan jadi ingatan semua orang itu. Anda bicara dengan millennials di dunia, mereka anggap begitu. Mereka nggak terlibat, mereka kalah, mereka menang, mereka kalah, nggak ada problem. Tetapi soalnya adalah imajinasi orang tentang kecurangan itu sudah mendahului semua usaha untuk membenarkan. Saya nggak mau masuk ke sana, Bang. Karena apa, Bang? Kenapa you nggak mau masuk di situ? Bicara imajinasi, maka imajinasi orang akan berbeda-beda. Saya akan masuk kepada fakta. Saya nggak mau berbicara imajinasi. Saya tidak mau masuk kepada skema pemikiran yang Abang berikan. Nggak usah masuk di situ. Karena diskusinya buat saya bukan soal imajinasi. Jangan masuk di situ. Bahayanya soal imajinasi itu adalah banyaknya dugaan-dugaan dan asumsi-asumsi. Sementara realita yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Kalau saya nih Bang ya, bicara mengenai kenapa 02 menang. Kalau saya meruntut saja kepada temuan-temuan dari survei yang memang menunjukkan bahwa dukungan mayoritas masyarakat itu kepada 02. Gitu. Kalau hasilnya nanti kemudian ternyata 02 menang, bukan karena curang, tapi karena memang rakyat ya memilih 02 gitu Bang. Nah itulah yang menjadi problem. Seolah-olah semua ini adalah sebuah desain kecurangan. Itu yang saya tidak setuju. Termasuk juga soal belum. Karena yang akan memberitikan saya adalah Bang Karni, bukan Anda. Iya. Ya, jadi ya kan Bang Karni kan moderatornya kan gitu. Jadi semua ini adalah suatu proses dan saya bisa mengatakan dengan temuan-temuan survei yang dilakukan oleh berbagai macam lembaga yang sudah punya track record, kita bisa lihat bagaimana pola dukungan kepada 02 itu terus meningkat dan akhirnya menang gitu loh. Jangan sampai buruk muka cermin dibelah. Itu yang terjadi pada hari ini. Buruk muka cermin dibelah. Baik. Gitu loh. Iya Bang ya. Jadi ini suatu kemenangan. Konstruksi mengenai bahwa si rekap itu dibikin tinggi supaya nanti conditioning terhadap hitungan manual. Itu yang justru berbahaya. Diikutin saja proses rekapnya, diikuti saja proses manualnya, diperhatikan, dikawal proses manualnya. Kalau nanti proses manualnya sudah dikawal dengan baik, apapun temuan si rekap, kalau beda dengan manual, yang akan jadi dasar pengambilan keputusan adalah hitungan manual. Terima kasih Bang Karni. Baik, sekarang giliran Rocky. Ada teori dalam psikologi, orang yang bicara sangat cepat itu untuk menutupi kelambanan pikirannya. Ada teori dalam psikologi bahwa orang yang berpikir sangat cepat adalah orang yang berpikir sangat cepat dan mengatakan bahwa itu adalah sebaliknya adalah orang yang berpikir lambat karena dia nggak bisa mengikuti kecepatan pikirannya. Baik. Saya sarjana psikologi, saya nggak tahu lagi. Baik. Hanya untuk mereka berdua. Saya ngerti itu. Anda berdua, ada 3 orang tipe. Yang pertama visual, kedua auditori, ketiga kinestetis. Visual selalu berbicara cepat sekali. Mengapa? Karena dia berusaha menerjemahkan apa yang ada dalam pikirannya. Kalau Bang Rocky bilang seperti itu, maka B.J. Habibie almarhum orang yang sangat bicara cepat karena dia visual. Betul. Kalau dia betul berarti beliau
Bukan saya membelanya, tapi beliau bukan orang yang lambat pikirannya, tapi beliau memang orang bertipe visual. Itu sebabnya dia ada dalam lembaga survei di visual. Nah itu masalahnya tuh. Habibie bukan surveyor. Tapi Pak Habibie adalah orang yang visual dan bicara sangat cepat. Begitu. Baik. Debat ini. Persoalan Salah nangkap dia ya. Habibie orang visual ya, bukan orang survei ya. Saya certified untuk itu. Saya certified untuk itu. baik. Tapi yang dipersoalkan oleh masyarakat sekarang tidak hanya soal penghitungan. Bahkan pra pemilu pun mereka udah melihat Saya kecurangan. terangkan pra pemilu itu ya. Sebelum ada TPS kan. Iya. Oke. Sebetulnya 800 TPS itu bohong. Yang benar 1 TPS yang sudah dicoblos oleh Jokowi. Itu TPS yang ada di Mahkamah Konstitusi. Gak bisa dong Bang. Apapun keputusan MK, ya proses keputusan final pemilu itu ada di tangan Ya, you mau 205 juta pemilih, Oke, 820 saya nggak juta peduli TPS. itu. Saya mau main Gak bisa imajinasi. abang menariknya ke sana. Itu sesat pikir itu Bang namanya Bang. Yes, itu imajinasi orang begitu. Ya, itu, Bang. Sebetulnya Makanya saya gak mau ikut imajinasi abang karena imajinasi abang tuh sesat. Ya kita harus bicara fakta, jangan bicara imajinasi. saya ngerti Iya. gini ya. Seluruh imajinasi saya menyesatkan dan semua orang akan tersesat di jalan yang benar. Kenyataannya mayoritas masyarakat Indonesia tidak ikut pemikiran itu. Bahkan nih, Kalau orang ikut pemikiran itu, Prabowo Gibran kalah. Nyatanya Prabowo Gibran menang dengan angka yang tidak sangat telak. substantif. Kita cuma bicara soal semantik dan pilihan kata, tidak substantif. Sekarang kita bicarakan adalah curang. Nah, jadi mohon maaf Bang Karni, jadi saya mengatakan hal itu ya. Begini. Oh, waktunya Bang Rocky bicara tadi, silakan. Enggak. Dia nanti. Ya. Bukan, belum giliran dia. Giliran Roy sama Kodari. Yang saya mau persoalkan, yang dibilang pra tadi tidak hanya MK, tapi segala macam tindakan atau yang dilakukan oleh pihak pemerintah setelah itu dianggap oleh publik kecurangan. Pembagian bansos yang berlebihan itu pun dianggap mempengaruhi pemilih menjelang pemilu. Kemudian soal kecurangan ketika kampanye, bisa APK pihak 03, 01 dicabut, dirusak, sementara 02 aman. Jadi mereka akan kayak angket setelah mengumpulkan segala macam yang dianggap mereka kecurangan. Ya. Ini saya lagi jawab ya Bang. Iya. Oke, jadi begini Bang. Begini, kalau soal di MK ya, saya berpendapat bahwa itu adalah pengadilan mengenai norma ya. Dan karena itulah kemudian maka itu berlaku buat siapa saja ya. Pada titik itu saya berbeda dengan Bang Rocky. Ya, itu satu. Yang kedua, kalau saya sebetulnya menilai Pilpres kali ini sebetulnya adalah kembali kepada masing-masing calon bagaimana dia membangun relasi dan persepsi publik terhadap Pak Jokowi. Pak Jokowi ini hanya menjalankan tugas saja sebagai presiden, sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, sebagaimana yang dia jalankan selama 2-3 tahun, 5 tahun, 9 tahun dia berkuasa. Dia bangun jalan, dia bangun jembatan, kalau sudah selesai diresmikan. Apa yang salah dengan itu? Ya toh? Dia memberikan bantuan kepada masyarakat. Ini bantuan sudah berjalan sekian tahun. Misalnya dalam 4 tahun terakhir ada yang namanya kartu sembako murah. Ada bantuan PKH. Ada bantuan apalagi kartu prakerja misalnya. Kemudian ada El Nino. Karena El Nino kemudian ada masalah air, ada masalah panen. Lalu Pak Jokowi memberikan bantuan sosial kepada masyarakat untuk membantu masyarakat. Jadi Pak Jokowi hanya menjalankan tugasnya seperti biasa Pak sebagai presiden. Nah kemudian kenapa ada yang dapat suara banyak, ada yang dapat suara sedikit? Karena memang pusat perhatian masyarakat pada hari ini itu ada Pak Jokowi yang istilah saya itu struktur suara itu. Jadi kunci dari Pilpres 2024 itu teman-teman sekalian adalah bagaimana rakyat melihat di antara 3 calon ini siapa yang mau melanjutkan Pak Jokowi, siapa yang antitesisnya terhadap Pak Jokowi. Nah,
Kalau orang yang mendekat kepada Pak Jokowi mau melanjutkan Pak Jokowi karena rakyat suka dengan Pak Jokowi, maka rakyat akan memberikan suara kepada orang itu yang namanya Prabowo Gibran. Tetapi untuk mereka yang menolak program Pak Jokowi, tidak mau melanjutkan Pak Jokowi, antitesanya Pak Jokowi, sepertinya Mas Anies, kolamnya cuma 20%, makanya angka surveinya tuh ya sekitar jumlahnya tetap di sekitar 20-an% itu gitu loh. Dan buat orang yang nggak jelas apakah mendekat ke Pak Jokowi atau lari dari Pak Jokowi, suaranya makin kecil. Karena apa? Karena identitasnya nggak jelas. Jadi sebetulnya ya yang menentukan nasib Pilpres ini adalah kandidat itu sendiri. Bagaimana dia membangun persepsi terhadap Pak Jokowi. Ya, jadi nggak ada soal curang-curangan Bang ini Bang. Gini. Presiden menjalankan tugasnya sebagai presiden, lalu tergantung masing-masing calon membangun relasi dengan Pak Jokowi, dan itu dievaluasi oleh rakyat, dievaluasi oleh masyarakat dalam bentuk angka-angka. Ganjar Mahfud dikasih 16, Anies Muhaimin dikasih 24, dan Prabowo Gibran dikasih 58. Oke, gini. Itulah yang menjelaskan situasi sekarang. Ini Bang, kalau saya sih terserah hasilnya seperti apa. Cuman sekali lagi saya kembali ke awal. Saya yang tidak rela aja Pak Kodari itu teknologi kemudian dibungkus untuk menambah kesalahan atau bahkan kecurangan. OCR atau OMR itu sudah dipakai, bahkan ilmunya sendiri itu sudah ditemukan 110 tahun yang lalu. Ketika ada fisikawan Jerman namanya Immanuel, itu membuat konsep itu untuk telegraf. Dan itu teknologinya sudah sangat canggih sekarang. Jadi kalau kemudian sekarang, setuju tadi Bang Kodari bilang, ketika pilkada nggak ada otomatik itu baca itu berubah itu. Ya udah itu aja yang dipakai. Kenapa sekarang tiba-tiba ada celah yang kemudian bisa digunakan dan itu kemudian dipercaya oleh masyarakat. Nah, itu bahayanya. Ya itulah pertanyaan saya Bang, kemana aja DPR selama ini gitu loh. Ya, bagaimana pengawasan mereka terhadap program kerja yang dilakukan oleh KPU. Jangan sampai program kerjanya sudah dilaksanakan, yang notabene sudah disetujui ya udah, oleh DPR, makanya kita koreksi kan. Maka KPU kita setuju kan kalau KPU diaudit forensik. Nah, ini mekanisme bagaimana evaluasi. Nah, ya udah, setuju pada sistem yang ada. Kita perbaiki. Setahu saya diselesaikan dulu, baru nanti dievaluasi. Bukan dihentikan tengah jalan. Oh enggak biar aja. Bang, biar aja itu. Gini, permintaan untuk menghentikan penghitungan elektronik begini sudah pernah terjadi sebelumnya. Betul, jangan dihentikan. Karena biar jalan. Pak SBY suaranya tinggi banget, Demokrat tinggi banget. Waktu itu ada permintaan juga untuk dihentikan. Tapi tetap dilaksanakan sampai selesai. Saya setuju setelah itu biar selesai jalan, baru dievaluasi. Saya setuju ini biar jalan, manual juga Iya, selesaikan aja dulu, baru nanti dievaluasi. Ya, kalau namanya audit, namanya evaluasi silakan saja. Tapi kembali pada DPR.